Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, Ibu Yeni Nur Prilanita, SPD MPD, dan tak lupa terima kasih juga untuk teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan materi mengenai sejarah revolusi digital, revolusi industri 4.0, era digital. Nah, agenda yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah adapun anggota dari kelompok 1 yaitu Baiklah, yang selanjutnya adalah sejarah singkat transformasi digital. Pada sejarah revolusi industri ini, perkembangan revolusi industri terjadi saat dimulainya penggunaan teknologi dan metode baru pada proses industri atau proses produksi. Untuk sejarah revolusi industri ini sudah terjadi 4 kali di Indonesia. Yang pertama adalah industri 1.0, terjadi pada abad 18, mulai digunakan mesin produksi di dunia. Mesin bertenaga air dan uap dikembangkan untuk membantu pekerja dalam memproduksi barang secara massal. Alat tenun pertama dikenalkan pada tahun 1784 dengan meningkatkan efisiensi daya dan skala produksi. Usaha kecil tumbuh dari yang pertama hanya melayani sejumlah kecil pelanggan, kemudian dimulai mampu melayani organisasi besar. Lalu yang selanjutnya adalah industri 2.0 yang dimulai pada abad ke-20, menandai dimulainya revolusi industri kedua ini dengan ciri-ciri kontribusi utama adalah pengembangan mesin yang menggunakan energi listrik. Energi listrik sudah digunakan sebagai sumber daya utama. Lalu yang selanjutnya adalah revolusi industri 3.0, muncul didorong dengan adanya kemajuan industri elektronik dalam berbagai dekade terakhir di abad ke-20. Penemuan dan pembuatan berbagai perangkat elektronik termasuk transistor dan IC atau integrated circuit atau sirkuit terintegrasi secara otomatis membuat mesin-mesin tersebut secara substansial menghasilkan sesuatu yang membutuhkan lebih sedikit daya, peningkatan kecepatan, akurasi yang lebih besar, dan bahkan pergantian tenaga kerja manusia secara lengkap dalam beberapa kasus. Proses otomatisasi dan sistem perangkat lunak terus berkembang seiring dengan kemajuan industri elektronik dan menggunakan teknologi informasi. Tekanan untuk semakin mengurangi biaya memaksa banyak produsen untuk pindah ke negara berbiaya rendah. Juga berkembang konsep supply chain management karena adanya suplai bahan baku dan komponen industri dari beberapa lokasi yang tersebar di seluruh dunia. Yang terakhir adalah industri 4.0, berkembangnya industri internet dan telekomunikasi pada tahun 1990-an merevolusi cara perusahaan untuk saling terhubung dan bertukar informasi. Hal ini juga mengakibatkan perubahan paradigma dalam industri manufaktur dan sistem industri konvensional. Revolusi industri 4.0 mencakup penggabungan antara industri manufaktur dengan teknologi pintar terbaru. Baik, yang selanjutnya ada revolusi digital 4.0. Revolusi digital merupakan tren perubahan global yang tidak akan berhenti atau lambat. Pergeseran dari teknologi elektronik mekanik dan analog ke elektronik digital disebut dengan revolusi digital. Revolusi ini dipicu oleh sebuah generasi remaja yang lahir pada tahun 80-an. Revolusi digital telah mengubah cara pandang sebuah teknologi yang membuat perubahan besar kepada seluruh dunia. Adanya revolusi digital ini kemudian memunculkan revolusi industri 4.0 yang juga disebut dengan cyber physical system. Revolusi industri 4.0 menjadikan semua hal yang lebih mudah dilakukan dan dijangkau. Teknologi yang ada pada revolusi industri 4.0 mampu mengambil sebagian besar aktivitas perekonomian. Tren ini mengubah banyak bidang kehidupan masuk dunia kerja dan gaya hidup. Baik, kita akan lanjutkan pada dampak revolusi industri 4.0 pada bidang pendidikan. Yang pertama adalah tidak terikat tempat dan waktu. Dalam hal ini, peserta didik memiliki lebih luas untuk waktu belajar karena learning mampu memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, siswa untuk lebih kreatif, inovatif, dan produktif. Dalam hal ini, peserta didik belajar sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang berarti peserta didik yang memiliki kemampuan dalam level yang lebih tinggi ditantang dengan tugas yang lebih sulit. Dan sebaliknya, peserta didik yang mengalami kesulitan dalam suatu pembelajaran, maka memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk mampu mencapai kompetensi tersebut.
sehingga mampu menghasilkan pengalaman belajar yang positif dan mampu mengurangi jumlah peserta didik yang kehilangan kepercayaan akan kemampuan akademiknya. Yang ketiga, cara belajar siswa bebas. Peserta didik akan dapat memodifikasi proses belajar mereka dengan alat yang mereka rasa diperlukan. Peserta didik akan belajar dengan perangkat, program, dan teknik yang berbeda berdasarkan preferensi mereka. Yang terakhir, pembelajaran lebih efektif karena siswa diberikan pengalaman lapangan secara lebih matang. Dalam era ini, kemampuan teknologi mampu memberikan keefektifan dalam proses pembelajaran, sehingga pengalaman lapangan mampu lebih diperdalam melalui kursus atau latihan-latihan. Baik, dampak yang selanjutnya adalah bidang teknologi. Boston Consulting 9 kemajuan teknologi yang mengubah produksi suatu industri di dalam sebuah laporan berjudul Industri 4.0, masa depan produktivitas dan pertumbuhan di industri manufaktur. Kemajuan teknologi bisa disebut sebagai 9 pilar utama revolusi industri 4.0. Selanjutnya itu dampak pada bidang masyarakat. Transformasi era industri ini sebenarnya tercermin pada semua di bidang masyarakat. Pekerjaan yang muncul karena adanya industri 4.0 dan pekerjaan yang muncul karena adanya industri 4.0 antara lain yang pertama ada industrial data scientist. Profesi ini berdasarkan pada pekerjaan manajemen big data, bertugas menganalisis data dan bekerja untuk membuat hasil analisis berguna bagi perusahaan. Yang kedua ada robot koordinator atau koordinator robot yang bertugas mengawasi robot produksi dan memastikan pemeriksaan rutin terhadap robot. Yang ketiga ada cloud computing expertise atau keahlian komputasi awan, bertugas memastikan bahwa komputasi awan berfungsi tanpa masalah sehingga semua data dari titik manapun dapat diakses dengan server internet yang persisten. Yang keempat ada wearable technology design atau desain teknologi yang dapat dipakai. Bekerja dengan menggunakan kemajuan teknologi untuk mendesain produk yang dapat dikenakan dan pada saat yang sama juga dapat dirancang sesuai engineering, yaitu bertugas melakukan. Yang selanjutnya ada pilar-pilar fungsional revolusi industri 4.0. Yang pertama ada the Internet of Things atau IoT. Konsep teknologi IoT pada dasarnya adalah menghubungkan perangkat apapun dengan saklar on dan off ke internet. IoT sebagai keinginan bahwa semua perangkat melakukan komunikasi satu sama lain dalam jaringan, memadukan dunia virtual dengan dunia nyata. Yang kedua ada augmented reality atau AR, yaitu merupakan teknologi yang memperluas dunia fisik kita, menambahkan lapisan informasi digital ke dalamnya. Tidak seperti virtual reality atau VR, AR tidak menciptakan lingkungan artifisial untuk menggantikan yang nyata dengan yang virtual. AR memunculkan di tampilan perangkat elektronik dari lingkungan yang ada dengan menambahkan suara, video, dan grafik. Yang ketiga ada simulation atau simulasi dengan mentransfer data aktual ke sistem komputer. Simulasi memberikan keuntungan dalam hal waktu, biaya, dan manajemen risiko karena dapat membuat pengembangan proses dapat dilacak. Yang keempat ada additive manufacturing atau manufacturing, yaitu merupakan pendekatan baru yang bersifat transformatif untuk proses produksi di industri yang memungkinkan terciptanya komponen dan sistem yang lebih ringan dan kuat. Proses ini merupakan satu lagi kemajuan teknologi yang dimungkinkan oleh transisi dari teknologi analog ke teknologi digital. Yang kelima ada sistem integration atau integrasi sistem. Ini mengacu pada proses di mana beberapa subsistem individu atau subkomponen digabungkan menjadi satu sistem yang lebih besar yang mencakup semuanya, sehingga memungkinkan subsistem berfungsi bersama. Dengan kata lain, simbiosis yang dibuat melalui integrasi sistem memungkinkan sistem utama mencapai fungsionalitas menyeluruh yang dibutuhkan oleh organisasi. Yang keenam ada cloud computing.
Penggunaan server yang jaraknya secara fisik bisa jauh dari pengguna dengan mekanisme hosting dan tersambung ke internet untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data, bukan server lokal dan bukan komputer pribadi. Yang ketujuh ada autonomous system. Peranan robot telah dipakai dalam sistem manufaktur untuk waktu yang lama. Dengan revolusi industri 4.0, maka teknologi robot tidak sederhana sebelumnya. Robot terbaru bersifat lebih mandiri, interaktif, fleksibel, dan kooperatif. Yang kedelapan ada cyber security. Cyber security ini merupakan keadaan di mana user terlindungi terhadap kejahatan atau penggunaan data elektronik yang tidak sah atau tindakan ilegal yang diambil untuk mencapai hal ini. Diharapkan bahwa ketika jumlah perusahaan saling terhubung melalui IoT meningkat, jumlah serangan dunia maya juga akan meningkat. Situasi ini membawa cyber security dalam agenda yang penting dalam revolusi industri 4.0. Salah satu mekanisme pengaman adalah menggunakan virtual private network atau VPN. Yang kesembilan ada Big Data Analytics melakukan pemeriksaan banyak data untuk mengungkap pola tersembunyi, korelasi antar data, dan informasi lainnya. Data yang jumlahnya besar dan kompleks dihasilkan oleh elemen-elemen industri 4.0. Termasuk peralatan, mesin, proses produksi, aplikasi, produk, dan layanan. Analisis diperlukan untuk mengekstrak nilai dari data yang jumlahnya sangat besar, yaitu disebut dengan big data. Analisis big data dapat dipakai dan memungkinkan untuk mengoptimalkan proses, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya yaitu isu dan tantangan revolusi pada yang terjadi selama industri negosiasi mekanis. Pada era industri 4.0, perusahaan dijemput dalam sistem pengambilan keputusan yang cepat dan optimal. Pada sistem perusahaan yang cerdas dibutuhkan lebih banyak kemampuan otonomi dan sosial sebagai faktor kunci dari sistem yang terorganisir mandiri sehingga dapat melakukan pengambilan keputusan. Yang kedua ada manufacturing specific big data and analytics, yaitu merupakan tantangan untuk memastikan kualitas tinggi dan integritas data yang direkam dari sistem pabrikan. Anotasi entitas data sangat beragam dan merupakan tantangan yang semakin besar untuk menggabungkan beragam repositori data dengan semantik berbeda untuk analitik data lanjutan. Yang ketiga, sistem modeling dan analisis. Dalam permodelan sistem, untuk mengurangi persamaan dinamis dan menimbulkan model kontrol yang tepat, sistem harus dimodelkan sebagai sistem manufaktur yang terorganisir sendiri. Yang keempat ada cyber security, yaitu faktor keamanan siber menjadi penting seiring dengan peningkatan konektivitas dan penggunaan protokol komunikasi standar di era revolusi industri 4.0. Data ancaman siber meningkat secara drastis. Yang terakhir ada investment issue, yaitu masalah investasi adalah masalah yang agak umum bagi sebagian besar pelaku bisnis yang berbasis teknologi baru di bidang manufaktur. Investasi signifikan yang diperlukan untuk mengimplementasikan industri 4.0 yang pada awalnya itu berupa UKM atau usaha kecil dan menengah, yang nyatanya implementasi semua pilar industri 4.0 membutuhkan sejumlah besar investasi untuk suatu industri. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Revolusi digital merupakan pergantian teknologi dari teknologi elektronik, mekanik, dan analog yang dimulai sejak tahun 1950-an sampai tahun 1970-an. Penggunaan teknologi industri 4.0 membawa berbagai manfaat bagi perusahaan. Meskipun revolusi industri 4.0 dikaitkan dengan perubahan teknologi dalam industri manufaktur, teknologi tersebut memiliki efek penting pada masyarakat. Saat ini Indonesia sedang berada dalam revolusi industri 4.0, di mana revolusi industri 4.0 juga memberikan kelebihan dan kekurangan bagi para penikmat revolusi industri, baik di bidang pendidikan, ekonomi, dan sumber daya manusia. Dalam berproses di revolusi 4.0 ini, tentu banyak tantangan yang harus dihadapi. Maka dari itu, perlu dipersiapkan
strategi dalam menghadapi tantangan yang ada. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada yang perlu ditanyakan bisa dilanjutkan pada sesi diskusi pertemuan di kelas. Terima kasih atas perhatian Ibu Yeni dan teman-teman semua. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.